Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Kang Rian Dance. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang cukup. Kali ini saya akan menceritakan kisah sejarah Sukabumi. Terdapat mitos batu paku lembur. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita ke videonya. Terdapat dua versi bagaimana nama Sukabumi diartikan. Pertama berasal dari bahasa Sunda, suka, dan bumen, yang berarti menetap. Jika digabungkan, Sukabumi berarti tempat yang disukai untuk menetap. Disebutkan bahwa ini karena Sukabumi memiliki iklim yang sejuk. Versi kedua mengartikan, suka, dan bumi, dari bahasa Sanskerta. Suka yang berarti senang, dan bumi yang berarti bumi atau tanah. Sehingga Sukabumi diartikan sebagai tanah atau bumi yang disenangi. Pada awalnya, saat pemerintahan Hindia Belanda, nama Sukabumi digunakan untuk menyebutkan dua daerah. Di antaranya adalah kota Sukabumi yang berlokasi di kaki Gunung Gede Pangrango dan Kabupaten Sukabumi. Nama Sukabumi pertama kali digunakan dalam sebuah laporan survei pembukaan lahan perkebunan. Laporan ini ditulis oleh ahli bedah dan administrator perkebunan kopi dan teh bernama Andreas de Wilde. Pada laporan tersebut, ia menulis tempat ia beristirahat sebagai soeka bumi di Kampung Cikole. Pada 1914, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Sukabumi sebagai kota. Namun, selama 12 tahun berdiri sebagai kota, tidak ada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan karena belum adanya sosok yang menjabat. Baru pada 1926-lah, Mr. Rambonet diangkat menjadi wali kota Sukabumi. Jika daerah Kabupaten Sukabumi saat itu dijadikan kawasan perkebunan kopi di zaman penjajahan Belanda, kota Sukabumi adalah kawasan perkebunan teh. Meskipun pada awalnya budidaya teh tidak begitu baik, teh yang dihasilkan di kota Sukabumi berhasil masuk ke pasar Eropa. Gubernur Jenderal Johan van Hoorn melakukan uji coba penanaman biji kopi di kebun-kebun percobaan milik Van Hoorn dan Zuardercroon di sekitar Batavia dan Cirebon pada 1696. Kopi hasil uji coba tersebut kemudian dikirim ke Belanda sebagai bahan promosi ke pasaran perdagangan Eropa yang dilakukan langsung oleh wali kota Amsterdam, Nicolaas Witsen. Promosi ini menghasilkan sebuah seruan dari De Heren 17 kepada VOC untuk membudidayakan kopi di Pulau Jawa. Terhadap seruan ini, pada tahun 1707, VOC menetapkan Batavia, Priangan, dan Cirebon untuk melaksanakan penanaman wajib kopi. Harrison, 1954, 135. Dalam kajian ini, daerah Priangan dijadikan sebagai daerah percontohan pembudidayaan kopi untuk Pulau Jawa. Terhadap seruan ini, pada tahun 1707, VOC menetapkan Batavia, Priangan, dan Cirebon untuk melaksanakan penanaman wajib kopi. Harrison, 1954, 135. Dalam kajian ini, daerah Priangan dijadikan sebagai daerah percontohan pembudidayaan kopi untuk Pulau Jawa. Priangan diproyeksikan menjadi daerah penghasil kopi yang mampu memenuhi permintaan pasar yang pada waktu itu mulai berkembang pesat. Kartodirjo dan Suryo, 1991-33. Bibit kopi yang telah diuji cobakan di kebun kemudian dibagikan kepada para bupati untuk kemudian dibudidayakan di daerah kekuasaannya masing-masing. Pada 1707, Arya Wiratanudatar III, Bupati Cianjur, menerima wilayah yang sekarang bernama Kabupaten Sukabumi, sebagai areal yang akan dijadikan sebagai kawasan budidaya tanaman kopi. Untuk melaksanakan budidaya kopi tersebut,
Arya Wiratanudatar III memperoleh bibit kopi dari kebun-kebun uji coba yang ada di sekitar Batavia. Sementara itu, para bupati di wilayah Keresidenan Priangan lainnya mendapatkan bibit kopi dari kebun-kebun uji coba yang ada di daerah Kesultanan Cirebon. Dengan demikian, sejak 1707 sistem budidaya kopi secara resmi diterapkan di Keresidenan Priangan. Pada 1813, Raffles menjual setengah dari seluruh luas wilayah 5 distrik di Kabupaten Cianjur, yaitu Gunung Parang, Cimahi, Ciheulang, Pagedangan, dan Pagasahan. Penjualan tanah-tanah tersebut, secara formal diumumkan oleh T.S.1 Pronunciation Kuwait melalui surat tertanggal 7 Januari 1813. Dalam surat tanggal 7 Januari 1813 tersebut dengan jelas menyebut nama Sukabumi sebagai nama tanah partikelir yang nantinya menjadi nama bagi wilayah Kabupaten Sukabumi. Di lain pihak, asumsi umum yang berkembang di kalangan masyarakat Sukabumi bahwa nama tersebut baru muncul paling cepat pada 25 Januari 1815. Singkat cerita, pada 1995 wilayah administratif Kabupaten Sukabumi berubah sejalan dengan dimasukkannya Kecamatan Baros dan 4 desa di Kecamatan Sukabumi, ke wilayah pemerintahan Kota Madya Sukabumi. Selanjutnya, Kecamatan Sukabumi dihapus dan sisa desa yang tidak dimasukkan ke wilayah Kota Madya Sukabumi, dimasukkan ke wilayah Kecamatan Sukaraja. Mitos. Sebagian besar daerah di Indonesia memiliki cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Cerita ini mengandung unsur mistis. Konon katanya, mitos yang berkembang di masyarakat memiliki tujuan agar penduduk lebih menghormati dan menjaga alam. Terdapat beberapa mitos di kota Sukabumi. Mitos pertama adalah penunggu ular besar tanpa kepala. Di Jalan Stadion Surya Kencana, terdapat sebuah batu hitam besar yang disebut-sebut sudah berusia ribuan tahun. Cerita batu ini adalah seseorang menyebutkan bahwa ia pernah melihat seekor ular besar tanpa kepala di batu tersebut. Batu tersebut memiliki bentuk yang tidak beraturan dengan tinggi sekitar 50 cm. Saat pembangunan stadion dilakukan, batu ini sempat akan dipindahkan, tetapi sekalipun menggunakan alat berat, batu ini tak bisa diangkat. Melihat fenomena ini, ada sebuah penjelasan yang bisa diterima. Disebutkan bahwa saat kota Sukabumi mulai dipadati penduduk, batu ini digunakan sebagai paku lembur. Terdapat satu kebiasaan di mana ketika sebuah perkampungan baru dibuka, sebuah batu besar yang tidak bisa dipindahkan digunakan sebagai penanda. Mitos kedua datang dari Kecamatan Gunung Puyuh. Di sana, terdapat jalan yang diberi nama Jalan Karamat. Penamaan ini disebut-sebut karena terdapat makam seorang ulama penyebar agama Islam. Ulama tersebut dianggap memiliki keistimewaan atau karomah. Masyarakat mengenalnya sebagai Eyang Suryanagara. Kisah yang beredar adalah ketika melintasi jalan ini, tidak dibenarkan untuk berbicara kotor. Jika petua itu dilanggar maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik, seperti kesurupan. Petua ini muncul karena jalan ini disebut sebagai kawasan Muslim. Berikutnya ada di Curug Cikaso. Di lokasi wisata ini, terdapat 3 air terjun yang dipercaya memiliki penunggu yang berbeda. Tidak ada yang tahu kebenarannya bagaimana, tetapi pengunjung yang datang ke sana diminta untuk tetap menjaga sikapnya.